Di sebuah desa kecil yang terpencil, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Jembling. Ia adalah seorang yatim piatu yang terlahir dari keluarga miskin, dan sejak bayi, ia diasuh oleh kakek dan neneknya yang sudah tua renta. Kehidupan mereka penuh perjuangan, bergantung pada hasil ladang yang tak seberapa. Jembling hanya mengenyam pendidikan hingga tamat sekolah dasar karena keterbatasan biaya. Setiap hari, ia membantu kakek neneknya mencari rumput di ladang, berusaha meringankan beban hidup mereka. Namun, kehidupan Jembling di desa tidaklah mudah. Tubuhnya yang kurus, kulitnya yang hitam karena terbakar matahari, dan pakaiannya yang lusuh membuatnya sering menjadi sasaran ejekan teman-temannya. Setiap hari, Jembling harus menelan hinaan dan pelecehan dari anak-anak lain. Mereka mengejeknya miskin, kotor, dan tak berdaya. Kadang, mereka bahkan memukulnya hanya untuk hiburan. Jembling hanya bisa terdiam, menahan sakit di hatinya. Kesepian dan rasa rendah diri semakin menggerogoti Jembling seiring bertambahnya usia. Ia merasa tak berharga dan tak ada yang peduli padanya. Dalam keputusasaan, dia berharap bisa menemukan jalan keluar dari penderitaannya. Setelah Jembling menginjak usia 20 tahun, hidupnya tetap dihantui oleh masa lalunya yang penuh penderitaan dan rasa rendah diri. Suatu hari, seorang teman dekatnya menceritakan tentang sosok orang pintar bernama Mbah Paijan yang memiliki ilmu tinggi. Konon, Mbah Paijan bisa mengajarkan ilmu kebal, pengasihan, pesugihan, dan banyak lagi. Mendengar cerita ini, Jembling merasa tertarik untuk berguru kepadanya. Selama beberapa hari, Jembling mempertimbangkan keputusannya. Keinginannya untuk mendapatkan kekuatan lebih dan mengubah nasib hidupnya semakin kuat. Akhirnya, dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk meninggalkan rumahnya dan menuju lereng pegunungan di Jawa Tengah, tempat di mana Mbah Paijan tinggal. Perjalanan menuju rumah Mbah Paijan tidaklah mudah. Jembling harus melewati hutan lebat dan jalan setapak yang terjal. Setelah berhari-hari berjalan, akhirnya ia sampai di tujuan. Rumah Mbah Paijan terletak di sebuah lereng yang sepi, jauh dari keramaian. Rumah itu sederhana, hanya terbuat dari bilik bambu dan berukuran kecil, mencerminkan kehidupan yang jauh dari kemewahan. Mbah Paijan, meskipun hidup sederhana, adalah sosok yang sangat dihormati. Penampilannya tenang dan penuh wibawa. Ia seolah menjauhi hiruk-pikuk dunia luar, namun banyak orang yang datang kepadanya, terutama pada malam Selasa dan Jumat Kliwon. Malam-malam tersebut dianggap sakral, dan Mbah Paijan sering menjadi perantara bagi mereka yang ingin menjalankan ritual pesugihan, mencari kekayaan dengan cara gaib. Begitu bertemu dengan Mbah Paijan, tanpa membuang waktu, Jembling langsung mengutarakan maksud kedatangannya. Dengan suara sedikit gemetar ia berkata, "Mbah, saya ingin belajar ilmu kesaktian dari Mbah." Mbah Paijan hanya tertawa mendengar permintaan Jembling. Dengan mata tajam, ia bertanya, "Buat apa kamu ingin punya ilmu kesaktian, nak?" Jembling menunduk sejenak, mengumpulkan keberanian untuk menjawab, "Biar saya tidak direndahkan dan dipukuli orang lagi, Mbah. Saya ingin dihormati oleh orang lain." Mbah Paijan mengangguk pelan, kemudian berkata, "Kalau kamu mau, ada syaratnya. Tapi ingat, syarat ini sangatlah berat. Aku yakin kamu tidak akan sanggup, nak." Dengan tekad bulat, Jembling menjawab, "Saya sanggup, Mbah. Sumpah, Mbah, apapun risikonya akan saya jalani." Karena Jembling terus memohon dengan penuh keyakinan, akhirnya Mbah Paijan mengiyakan permohonan tersebut. "Baiklah kalau begitu, kamu harus tinggal beberapa hari di sini. Kamu harus menjalani persyaratan dan tirakat untuk memasukkan ilmu kebal itu ke dalam tubuhmu." Jembling mengangguk penuh semangat. Ia siap untuk menempuh apapun demi mencapai tujuannya. Mbah Paijan mulai mempersiapkan berbagai ritual dan menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh Jembling. "Aku akan memasukkan kekuatan jin kafir ke dalam tubuhmu.
Kekuatan ini akan membuatmu kebal dari segala senjata tajam dan mampu membengkokkan sebatang besi. Dengan kekuatan ini, kamu akan bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan. Tapi ingat, ilmu ini harus dirawat setiap malam Jumat Kliwon. Kamu harus memberikan sesajen dan tumbal. Apakah kamu bersedia? Tanpa ragu, Jembling menjawab, "Saya bersedia, Mbah." Jembling merasa tidak perlu berpikir ulang lagi untuk mengikuti persyaratan yang diberikan oleh Mbah Paijan. Ia menjalani persyaratan ritual dengan penuh kesungguhan, mengamalkan mantra-mantra yang diberikan selama 40 hari. Setiap hari, ia melakukan tirakat dan meditasi, berusaha menyatukan tubuh dan jiwanya dengan kekuatan yang akan diberikan. Setelah menjalani semua persyaratan dan ritual yang berat, akhirnya Jembling berhasil menguasai ilmu yang diajarkan oleh Mbah Paijan. Tubuhnya kini kebal dari segala senjata tajam, dan kekuatan luar biasa mengalir dalam dirinya. Sebelum berpamitan, Mbah Paijan mengingatkan sekali lagi pentingnya merawat ilmu tersebut. "Ingat nak, kamu harus merawat ilmu ini dengan sesajen dan tumbal setiap malam Jumat Kliwon. Jangan pernah lupa." Sebagai bentuk pengorbanan dan persembahan terakhir, Jembling melakukan ritual menyembelih ayam cemani, ayam dengan tubuh berwarna hitam pekat. Ritual ini dilaksanakan dengan hikmat di bawah bimbingan Mbah Paijan. Darah ayam cemani tersebut digunakan dalam upacara sebagai tanda penyempurnaan ilmu yang telah ia dapatkan. Dengan ilmu baru yang kini mengalir dalam tubuhnya, Jembling berpamitan kepada Mbah Paijan. Ia berjanji untuk merawat dan menggunakan kekuatan tersebut sesuai dengan yang diajarkan. Dalam hatinya, Jembling merasa siap untuk kembali ke dunia luar, membawa ilmu kesaktian yang akan mengubah nasib hidupnya. Kini ia merasa lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang ada di depannya. Dengan kekuatan baru ini, ia berharap bisa mendapatkan penghormatan yang selama ini ia dambakan. Setelah menyelesaikan segala ritual dan menerima ilmu dari Mbah Paijan, Jembling kembali ke kampung halamannya dengan penuh harapan dan kekuatan baru. Namun, setibanya di rumah, kenyataan pahit menantinya. Kakek yang sangat dicintainya telah meninggal dunia. Kematian sang kakek begitu mendadak dan terkesan misterius. Tetangga-tetangganya bercerita bahwa kakek Jembling ditemukan tergeletak di bawah pohon di ladang, dengan celurit yang masih menancap di lehernya. Menurut cerita, kakeknya saat itu sedang menyabit rumput. Entah bagaimana kejadiannya, mungkin kakeknya naik ke atas pohon untuk memotong ranting, lalu terjatuh dan celurit yang dipegangnya tanpa sengaja menancap di lehernya saat jatuh. Namun, bagi Jembling, kejadian itu terasa lebih dari sekadar kecelakaan aneh. Dalam benaknya, ia teringat dengan ritual yang dilakukan di rumah Mbah Paijan. Ayam cemani yang disembelih dan darahnya yang diminum terasa mirip dengan cara kematian kakeknya. Kematian ayam cemani itu tampaknya seperti isyarat atau simbol dari kematian yang akan datang. Jembling teringat peringatan Mbah Paijan tentang pentingnya sesajen dan tumbal. Dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa kematian kakeknya mungkin merupakan tumbal pertama dari kekuatan yang diperolehnya. Pemikiran ini mencabik-cabik hati Jembling. Rasa bersalah mulai menggerogoti dirinya, seolah-olah kematian kakeknya adalah akibat langsung dari keputusan yang ia buat. Dengan perasaan yang campur aduk, Jembling berusaha menepis rasa bersalahnya. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa kematian kakeknya adalah sebuah kecelakaan yang tragis, bukan akibat dari ilmu gaib yang ia peroleh. Namun, bayangan dan rasa bersalah itu terus menghantuinya. Dalam upaya menenangkan dirinya, Jembling berdiam di rumah, merenung dan berdoa untuk arwah kakeknya. Ia mencoba menemukan kedamaian di tengah kesedihan dan rasa bersalah yang menghimpit. Jembling tahu bahwa ia harus tetap kuat, baik untuk neneknya yang kini sangat membutuhkan dukungannya, maupun untuk dirinya sendiri.
Hari-hari berlalu, dan rasa bersalah atas kematian kakeknya perlahan menghilang dari benak Jembling. Ia kini berubah menjadi pria yang pemberani dan tangguh, jauh berbeda dari sosok pemuda yang dulu selalu direndahkan. Jika ada orang yang meremehkan atau merendahkannya, Jembling tidak akan tinggal diam. Ia akan menantang mereka berkelahi, bahkan berani meminta lawannya memakai senjata tajam sementara dirinya hanya bertarung dengan tangan kosong. Suatu ketika, di sebuah sore yang tenang, terjadi perselisihan antara Jembling dan sekelompok pemuda desa. Konflik kecil ini dengan cepat memanas menjadi tantangan perang tanding. Jembling, dengan tatapan penuh kemarahan, menantang pemuda-pemuda itu. Tantangan ini segera diterima oleh gerombolan pemuda yang merasa terhina. Saat pertarungan dimulai, para pemuda itu menyerang Jembling dengan pukulan, tendangan, dan sabetan celurit. Jembling hanya berdiri diam, membiarkan tubuhnya menjadi sasaran serangan. Namun, sesuatu yang ajaib terjadi. Setiap serangan tidak meninggalkan goresan sedikit pun di tubuh Jembling. Kulitnya tetap utuh, tak tersentuh oleh senjata tajam maupun pukulan. Malah, para pemuda yang memukulnya merasa tangan mereka kesakitan, seolah-olah memukul batu karang yang keras. Melihat Jembling yang tak mempan dibacok dan kebal terhadap segala serangan, komplotan pemuda itu terkejut dan mulai merasa takut. Mereka menyadari bahwa kekuatan Jembling bukanlah kekuatan biasa. Satu persatu, pemuda-pemuda itu mulai menyerah dan memohon ampun di hadapan Jembling. Jembling, dengan tawa penuh kemenangan, merasa dirinya berada di atas angin. Ia merasakan kepuasan yang luar biasa melihat para pemuda itu tunduk padanya. Dengan sikap sombong, ia memerintahkan mereka untuk mencium dan menjilat kakinya. Ancaman yang mengerikan ia lontarkan, jika kalian tidak mau, aku akan menghabisi kalian semua. Para pemuda itu, dengan rasa takut yang mendalam, hanya bisa pasrah dan menuruti perintah Jembling. Mereka mencium dan menjilat kaki Jembling, merasa terhina namun tak berdaya untuk melawan. Jembling menikmati momen tersebut, merasa dirinya telah menjadi sosok yang ditakuti dan dihormati. Setelah kemenangan yang menegaskan kekuatannya, Jembling merasa dirinya tak tertandingi. Dengan ilmu kebal yang ia miliki, ia mulai berani memeras dan memanfaatkan orang-orang yang dulu pernah menghinanya. Keberanian dan arogansinya meningkat seiring waktu. Tidak hanya puas dengan balas dendam pribadi, Jembling melihat peluang untuk mendominasi wilayahnya dengan kekerasan dan intimidasi. Jembling merekrut para pemuda berandalan dari desa, membentuk kelompok yang setia kepadanya. Dengan kelompok ini, Jembling memperluas aksinya. Mereka mulai merampok, merampas, dan mencuri dari penduduk setempat. Tidak ada yang berani melawan mereka karena takut dengan kekuatan luar biasa yang dimiliki Jembling dan kekejaman anak buahnya. Sepak terjang Jembling sebagai bandit membuatnya menjadi raja preman di wilayahnya. Nama Jembling menjadi terkenal dan ditakuti. Ia sering menebar teror kepada masyarakat, menciptakan suasana ketakutan dimanapun ia dan kelompoknya beraksi. Tidak ada yang merasa aman dari ancaman mereka. Uang hasil kejahatan digunakan Jembling untuk berfoya-foya. Ia mengadakan pesta pora dengan minuman keras dan perempuan, menikmati kehidupan yang penuh dengan kemewahan dan kesenangan. Jembling merasa tak tersentuh oleh hukum atau moralitas, tenggelam dalam gaya hidup yang merusak. Hidupnya kini berputar di sekitar kekuasaan dan kenikmatan. Jembling merasa dirinya berada di puncak kekuasaan, namun ia tidak menyadari bahwa jalan yang ia pilih penuh dengan bahaya dan konsekuensi yang berat. Setiap tindakannya membawa lebih banyak musuh dan kebencian dari orang-orang yang ia sakiti. Setelah melakukan banyak kejahatan, pihak kepolisian setempat mulai mengendus aksi-aksi kriminal Jembling dan para anak buahnya. Kepolisian merasa perlu untuk segera menangkap Jembling untuk menghentikan teror yang ia sebarkan. Mereka melakukan penyelidikan dan pemantauan intensif terhadap aktivitas Jembling dan kelompoknya.
Suatu ketika, dua petugas polisi setempat mendapat informasi mengenai pesta miras yang sedang dilakukan Jembling bersama anak buahnya di markas mereka. Dengan penuh rasa percaya diri, kedua petugas tersebut merencanakan penggerebekan. Mereka menyelinap diam-diam, memastikan segala sesuatunya siap sebelum mendekati lokasi. Begitu tiba di markas Jembling, kedua petugas polisi itu segera menggerebek tempat tersebut, menodongkan pistol dan menyuruh Jembling dan anak buahnya untuk menyerah. "Angkat tangan. Kalian semua sudah dikepung," seru salah satu polisi dengan tegas. Namun, Jembling nampak tenang saja. Dengan senyum sinis, ia menantang polisi itu, "Kalau berani, tembak saja aku." Sikap Jembling yang menantang membuat salah satu polisi terpancing emosi. Sesuai prosedur, ia menembak kaki Jembling, berharap bisa melumpuhkannya tanpa harus membunuh. Namun, yang terjadi kemudian sungguh mengejutkan. Bukannya merintih kesakitan atau terjatuh, Jembling malah tertawa geli. Ia memperlihatkan bekas tembakan peluru yang ternyata hanya merobek kain celananya tanpa menggores kulitnya sama sekali. Wajah polisi itu berubah menjadi pucat dan gemetar. Rasa takut dan tidak percaya mulai menguasai mereka. Mereka menyadari bahwa Jembling bukanlah lawan biasa. Ketika salah satu dari mereka mencoba menghubungi bala bantuan, Jembling dan anak buahnya segera menyerang. Dengan cepat, kedua polisi itu dihajar beramai-ramai oleh Jembling dan para pengikutnya. Jembling mendekati salah satu polisi yang tergeletak kesakitan. Dengan suara mengancam, ia berkata, "Kalau kalian masih berani mengganggu kami, aku akan habisi kalian semua." Ini baru peringatan. Kedua polisi itu tak berdaya, dipenuhi rasa takut dan kesakitan. Mereka dipaksa meninggalkan tempat tersebut dengan luka-luka, membawa pesan mengerikan dari Jembling. Setelah insiden tersebut, Jembling dan kelompoknya merasa semakin kuat dan tak tertandingi. Mereka melanjutkan aksi-aksi kejahatan dengan lebih brutal, menyebarkan teror yang lebih luas di wilayah itu. Namun, di balik kemenangan tersebut, Jembling tidak menyadari bahwa ia telah menarik perhatian lebih besar dari pihak berwenang. Kejahatan yang semakin menjadi-jadi membuat pihak kepolisian dan masyarakat setempat bersatu untuk mencari cara menghentikannya. Masa depan Jembling yang penuh dengan kekuasaan dan kekerasan kini berada di ambang kehancuran, meskipun ia masih merasa tak terkalahkan. Setelah insiden memalukan yang menimpa dua petugas polisi, pihak kepolisian setempat semakin serius dalam upaya menangkap Jembling. Mereka tidak bisa membiarkan teror yang disebarkan oleh Jembling dan kelompoknya terus berlanjut. Kepolisian mengerahkan lebih banyak personel dan meminta bantuan beberapa warga yang berani untuk membantu penangkapan. Pada suatu siang, Jembling sedang berada di rumah neneknya yang sedang tidak enak badan. Jembling dengan kasih sayang memijat neneknya, berusaha meringankan rasa sakit yang dirasakan wanita tua itu. Di saat yang sama, kepolisian telah merencanakan penggerebekan dengan matang. 10 anggota polisi bersama beberapa warga setempat bergerak menuju rumah nenek Jembling. Tanpa disangka, penggerebekan dilakukan dengan cepat dan tepat. Polisi dan warga mengepung rumah nenek Jembling, masuk dengan sigap dan mengejutkan Jembling. Meskipun biasanya ia akan melawan, kali ini Jembling memilih untuk tidak membuat keributan di rumah neneknya yang ia cintai. Ia dengan sukarela mengangkat tangan, membiarkan dirinya ditangkap tanpa perlawanan. Polisi dengan cepat memborgol Jembling dan membawanya ke kantor polisi. Di sepanjang jalan, Jembling tetap tenang, meski dalam hatinya ia merasa marah dan terhina. Ia tahu bahwa tindakannya untuk tidak melawan adalah demi neneknya, bukan karena ia takut kepada polisi. Di kantor polisi, Jembling diperiksa dan diinterogasi. Meskipun pihak kepolisian memiliki banyak bukti bahwa Jembling terlibat dalam berbagai kejahatan, tidak semuanya kuat dan dapat memberatkannya di pengadilan. Banyak saksi takut memberikan keterangan karena takut akan pembalasan dari Jembling dan anak buahnya. Akhirnya,
Karena kurangnya bukti yang kuat, Jembling hanya dikenakan pasal ringan. Pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun. Meskipun hukuman ini jauh lebih ringan dari yang diharapkan pihak kepolisian, mereka merasa lega karena setidaknya Jembling akan berada di balik jeruji untuk sementara waktu. Setelah dipenjara, Jembling tidak menunjukkan tanda-tanda bertaubat atau menjadi lebih baik. Justru sebaliknya, ia semakin sombong dan agresif. Dengan keyakinan bahwa kekuatan kebalnya akan membuatnya tak terkalahkan, Jembling seringkali membuat keributan di rumah tahanan tempat ia ditahan. Ia memandang penjara bukan sebagai tempat untuk menghukum atau memperbaiki diri, tetapi sebagai arena baru untuk menunjukkan kekuatannya. Jembling dengan sombongnya menantang siapa saja yang dianggap penguasa narapidana di sana. Setiap kali ada keributan, Jembling selalu terlibat, memanfaatkan setiap kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya lebih kuat dan lebih menakutkan daripada narapidana lainnya. Pertarungan demi pertarungan, Jembling selalu keluar sebagai pemenang, semakin memperkuat reputasinya sebagai sosok yang tak terkalahkan. Dengan cepat, ambisi Jembling untuk menjadi penguasa baru di rumah tahanan mulai terlihat. Ia ingin menguasai tempat itu, memastikan bahwa semua narapidana lain tunduk kepadanya. Jembling tidak hanya menggunakan kekuatan fisiknya, tetapi juga kecerdikannya untuk membentuk aliansi dengan beberapa narapidana yang kuat. Ia menjanjikan perlindungan dan keuntungan bagi mereka yang setia kepadanya. Dalam waktu singkat, Jembling berhasil membentuk kelompok baru di dalam penjara. Kelompok ini mematuhi setiap perintahnya dan membantu Jembling memperkuat cengkeramannya di rumah tahanan. Narapidana lain yang awalnya ragu atau menolak, perlahan-lahan mulai tunduk di bawah kekuasaan Jembling. Mereka tidak punya pilihan lain selain mematuhi, karena takut akan kekuatan dan kekejaman Jembling. Di balik jeruji, Jembling menjalankan rumah tahanan dengan cara yang mirip dengan cara ia menguasai desanya. Ia memaksa narapidana lain untuk melayani dan menuruti kehendaknya. Segala sesuatu yang terjadi di dalam penjara, dari distribusi makanan hingga pengaturan kerja, harus mendapatkan persetujuan dari Jembling dan kelompoknya. Siapapun yang berani melawan atau menentang, akan dihajar tanpa ampun. Petugas penjara yang menyadari peningkatan kekerasan dan keributan di dalam penjara mencoba mengendalikan situasi. Namun, mereka juga menemukan bahwa Jembling bukanlah narapidana biasa. Upaya mereka untuk meredam kekuatan Jembling seringkali gagal, karena Jembling selalu menemukan cara untuk menghindari atau menghadapi hukuman yang diberikan kepadanya. Dengan cara ini, Jembling memastikan bahwa ia tetap menjadi sosok yang ditakuti dan dihormati, bahkan di balik jeruji. Masa hukumannya yang seharusnya menjadi waktu untuk penebusan, malah menjadi panggung baru bagi Jembling untuk menunjukkan kekuatannya dan mengukuhkan kekuasaannya. Ambisinya untuk menjadi penguasa, dimanapun ia berada, tidak pernah padam, dan penjara menjadi tempat lain bagi Jembling untuk memerintah dengan tangan besi. Pada suatu pagi, ketika semua tahanan sedang menjalani piket, suasana penjara tampak seperti biasa. Narapidana menjalankan tugas mereka, membersihkan area penjara di bawah pengawasan petugas keamanan. Namun, di antara mereka, ada seorang narapidana yang merasa kekuasaannya terusik oleh Jembling. Narapidana ini, yang dikenal sebagai sosok berpengaruh di penjara sebelum Jembling datang, merasa terancam dan berniat mengembalikan status sebagai penguasa para napi. Dengan niat jahat, narapidana itu mempersiapkan sebuah besi yang telah ia tajamkan. Di saat semua orang sibuk dengan tugas mereka, ia melihat kesempatan untuk menyerang Jembling. Tanpa berpikir panjang, ia menyelinap mendekati Jembling dan dengan cepat mencoba menikamnya dengan besi tajam tersebut. Namun, betapa terkejutnya narapidana itu saat besi yang ia tusukkan malah bengkok saat mengenai tubuh Jembling. Kejadian ini tidak hanya mengejutkannya tetapi juga semua orang yang melihatnya. Jembling yang merasa diserang dan dipermalukan, langsung marah.
Dengan satu tonjokan tepat di muka narapidana itu, Jembling membuatnya terkapar di lantai, pingsan seketika. Para narapidana lain yang menyaksikan kejadian itu, termasuk para petugas keamanan penjara, merasa heran dan takut melihat kesaktian yang dimiliki Jembling. Mereka tidak bisa percaya bagaimana mungkin seseorang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Jembling semakin ditakuti dan dihormati oleh para narapidana lainnya, yang sekarang benar-benar memahami bahwa melawan Jembling sama saja dengan mencari mati. Meski begitu, tindakan kekerasan Jembling tidak luput dari perhatian petugas penjara. Meskipun mereka mengagumi atau mungkin takut pada kesaktiannya, mereka tetap harus menegakkan aturan. Sebagai hukuman atas tindakannya, Jembling diputuskan untuk menjalani isolasi di sel tertutup selama 2 minggu. Di dalam sel tertutup, Jembling merenungkan kejadian tersebut. Ia merasakan campuran kebanggaan dan kemarahan. Kebanggaan karena ia semakin menegaskan dominasinya di penjara, tetapi juga kemarahan karena harus menjalani hukuman isolasi. Selama 2 minggu, Jembling berdiam di sel itu, tanpa interaksi dengan narapidana lain atau kegiatan rutin penjara. Namun, isolasi itu tidak membuatnya gentar atau berubah. Justru sebaliknya, Jembling memanfaatkan waktu itu untuk merencanakan langkah-langkah berikutnya. Ketika masa isolasinya berakhir, Jembling keluar dari sel dengan semangat yang lebih besar dan tekad yang semakin kuat. Ia tahu bahwa ia telah menegaskan posisinya sebagai penguasa penjara. Tidak ada yang berani melawan atau menantang otoritasnya. Semua narapidana, termasuk yang paling keras sekalipun, sekarang tunduk dan patuh kepada Jembling. Jembling terus memanfaatkan kekuatannya untuk mengendalikan situasi di penjara, memastikan bahwa semua orang tahu siapa yang berkuasa. Kekuasaannya mungkin sementara, tetapi selama ia berada di balik jeruji, Jembling akan memastikan bahwa ia tetap menjadi raja penjara, tidak tergoyahkan dan dihormati oleh semua orang. Tidak terasa, sudah hampir 2 tahun Jembling menjalani masa hukumannya di penjara. Hari-hari yang dilaluinya penuh dengan kekerasan, keributan, dan dominasi. Namun, semua itu sebentar lagi akan berakhir. Jembling mendengar kabar bahwa seminggu lagi ia akan dibebaskan. Kabar ini membawa perasaan campur aduk di hati Jembling. Di satu sisi, ia merasa lega karena kebebasan yang selama ini dinanti akhirnya tiba. Di sisi lain, ia merasa dilematis karena tidak tahu harus kemana setelah bebas. Jembling tahu bahwa kembali ke kampung halamannya bukanlah pilihan yang baik. Ia sadar bahwa tindakannya selama ini telah membuatnya tidak diterima oleh para warga di sana. Mereka pasti masih ingat akan teror dan kekejaman yang pernah ia sebarkan. Jembling tidak ingin menghadapi cemoohan dan kebencian dari orang-orang kampungnya. Semalaman Jembling merenung di dalam selnya. Ia memikirkan masa depan dan rencana hidupnya setelah bebas. Setelah melalui banyak pertimbangan, Jembling akhirnya memutuskan untuk merantau ke ibu kota Jakarta. Ia berniat untuk menjadi penguasa para preman di sana, dengan harapan bisa meraih kekayaan dan kekuasaan yang lebih besar. Jembling melihat Jakarta sebagai tempat di mana ia bisa mengembangkan dirinya lebih jauh, tempat yang penuh dengan peluang dan tantangan baru. Namun, sebelum melangkah ke Jakarta, Jembling memiliki satu keinginan yang harus ia penuhi. Ia ingin pulang ke desanya terlebih dahulu untuk menemui neneknya yang paling ia cintai. Neneknya adalah satu-satunya orang yang selalu mendukung dan menyayanginya tanpa syarat. Jembling merasa sangat rindu dan ingin merasakan kembali kehangatan kasih sayang neneknya. Ia bertekad untuk menghabiskan semalam di pangkuan neneknya sebelum berangkat ke Jakarta. Minggu terakhir di penjara menjadi waktu yang penuh harapan dan ketegangan bagi Jembling. Ia berusaha menahan diri dan menghindari keributan agar tidak terjadi masalah yang bisa memperpanjang masa hukumannya. Jembling mempersiapkan dirinya, baik fisik maupun mental, untuk menghadapi dunia luar yang penuh dengan ketidakpastian. Singkat cerita,
Hari yang dinanti pun tiba. Jembling dibebaskan dari penjara dengan perasaan campur aduk. Ia melangkah keluar dengan membawa tekad yang kuat untuk mengubah nasibnya. Sesuai dengan rencananya, Jembling pulang ke desanya terlebih dahulu. Ketika tiba di rumah neneknya, ia disambut dengan pelukan hangat dan air mata kebahagiaan dari neneknya. Jembling merasakan ketenangan dan kedamaian yang sudah lama ia rindukan. Malam itu, Jembling tidur di pangkuan neneknya, mengisi kembali energi dan semangatnya untuk menghadapi tantangan di masa depan. Ia menceritakan rencananya kepada neneknya, yang dengan berat hati merelakan kepergiannya. Neneknya hanya berharap agar Jembling menemukan jalan yang lebih baik dan tidak lagi terjebak dalam kekerasan dan kejahatan. Keesokan harinya, dengan berat hati, Jembling pamit kepada neneknya. Ia melangkah pergi meninggalkan desanya, membawa tekad dan ambisi yang besar untuk mengubah nasibnya di ibu kota. Perjalanan hidup Jembling masih panjang, dan tantangan yang akan dihadapinya di Jakarta tentu tidaklah mudah. Namun, dengan kekuatan dan keberanian yang dimilikinya, Jembling siap menghadapi segala rintangan demi mencapai tujuan hidupnya yang lebih besar. Setelah Jembling sampai di Jakarta, matanya terbelalak oleh kemegahan kota yang jauh berbeda dengan kampung halamannya yang terpencil. Gedung-gedung tinggi menjulang, jalan-jalan dipenuhi kendaraan, dan keramaian yang tak pernah sepi membuatnya kagum sekaligus merasa kecil. Jembling, yang biasa menguasai daerahnya dengan kekuatan dan ketangguhannya, kini merasa sedikit minder di tengah gemerlap ibu kota. Jembling tidak memiliki kenalan di Jakarta. Ia bingung harus melakukan apa dan menuju kemana. Tidak ada petunjuk atau panduan yang bisa membantunya menavigasi kehidupan di kota yang serba cepat ini. Tanpa tujuan yang jelas, Jembling terus berjalan menyusuri jalan-jalan Jakarta, mencoba memahami lingkungannya yang baru. Dengan uang yang sangat sedikit, Jembling harus berhemat. Ia hanya makan 1 kali dalam sehari, memilih makanan yang paling murah dan mengisi perut sekadarnya. Seringkali ia harus menahan lapar, berharap besok akan ada kesempatan yang lebih baik. Setiap malam, Jembling mencari tempat untuk tidur. Karena tidak memiliki tempat tinggal, ia akhirnya memutuskan untuk tidur di depan toko-toko yang tutup, berusaha melindungi diri dari dingin malam dan keramaian kota yang terus berdenyut. Hari-hari pertama Jembling di Jakarta penuh dengan tantangan. Ia harus beradaptasi dengan kehidupan jalanan yang keras dan kejam. Setiap malam, saat berbaring di trotoar, Jembling memikirkan langkah-langkah yang harus ia ambil selanjutnya. Ia bertekad untuk tidak menyerah, meskipun kenyataan hidup di kota besar jauh lebih berat daripada yang pernah ia bayangkan. Jembling mulai memperhatikan lingkungan sekitarnya dengan lebih cermat. Ia mengamati orang-orang yang berlalu lalang, para pedagang kaki lima, dan kehidupan malam yang penuh dengan berbagai aktivitas. Setelah beberapa hari berjalan tanpa tujuan, Jembling akhirnya tiba di Terminal Manggarai. Di sana, ia melihat banyak orang sibuk menjadi pedagang asongan, menjual berbagai barang seperti makanan ringan, minuman, dan pernak-pernik kecil. Pemandangan ini memberi Jembling ide untuk mencari cara bertahan hidup di Jakarta. Ia menyadari bahwa untuk bertahan, ia harus memiliki penghasilan. Dengan tekad yang kuat, Jembling memberanikan diri untuk bertanya kepada salah satu pedagang asongan. "Pak, bagaimana caranya saya bisa bekerja seperti Bapak?" tanyanya penuh harap. Pedagang itu, yang bernama Pak Slamet, menatap Jembling sejenak sebelum tersenyum. "Kalau kamu mau jadi pedagang asongan, kamu harus kenal dulu sama bos kita, Pak Bagas. Dia yang atur semua pedagang di sini." Pak Slamet kemudian mengajak Jembling untuk bertemu dengan Pak Bagas, seorang pria paruh-baya dengan wajah ramah namun penuh wibawa. Setelah mendengarkan cerita Jembling tentang perjuangannya dan keinginannya untuk bekerja, Pak Bagas memutuskan untuk memberikan Jembling kesempatan. "Baik, kamu bisa mulai bekerja di sini.
Ambil barang-barang ini dan mulailah menjual, kata Pak Bagas sambil memberikan beberapa kotak makanan ringan dan minuman. Dengan semangat yang tinggi, Jembling memulai hari pertamanya sebagai pedagang asongan. Awalnya, ia merasa canggung dan sedikit malu, namun ia terus mencoba dan belajar dari pedagang lainnya. Hari demi hari, Jembling mulai terbiasa dengan ritme kerja sebagai pedagang asongan. Ia belajar cara menarik perhatian calon pembeli dan menjalin hubungan baik dengan pelanggan tetap. Penghasilan yang didapatkan mungkin tidak banyak, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jembling bisa makan dengan lebih layak dan tidak perlu lagi tidur di trotoar setiap malam. Meski hidupnya masih jauh dari nyaman, Jembling merasa ada secercah harapan di depan mata. Pekerjaan ini memberinya rasa percaya diri dan keyakinan bahwa ia bisa bertahan di Jakarta. Pada suatu hari ketika Jembling berkeliling terminal Manggarai untuk berjualan, tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang pria berwajah garang. Pria itu dikenal oleh para pedagang sebagai Aceng, preman yang menguasai terminal tersebut. Aceng menghampiri Jembling dengan langkah percaya diri, pandangan matanya tajam menilai pendatang baru yang terlihat masih polos di terminal. "Hei, kamu baru di sini, ya?" tanya Aceng dengan suara rendah namun mengintimidasi. Jembling hanya mengangguk pelan, berusaha tetap tenang meski hatinya sedikit berdebar. "Kalau kamu mau berjualan di sini dengan aman, kamu harus bayar uang keamanan ke saya," lanjut Aceng sambil menatap Jembling tajam. "Semua pedagang di sini bayar pajak keamanan ke saya. Saya yang pegang kendali di terminal Manggarai ini." Jembling menelan ludah, berusaha menahan diri. Di dalam benaknya, ia tahu bahwa dengan ilmu kebalnya, ia bisa saja melawan Aceng dan menunjukkan bahwa dirinya tidak bisa diancam begitu saja. Namun, Jembling juga menyadari bahwa langkah itu bisa mengundang perhatian yang tidak diinginkan dan mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Ia tidak ingin masalah besar timbul dan membuat kehidupannya di Jakarta menjadi lebih rumit. Dengan sikap tenang, Jembling berkata, "Berapa yang harus saya bayar, Bang?" Aceng tersenyum tipis, merasa bahwa Jembling sudah mengerti aturan main di terminal tersebut. 50.000 per minggu. Bayar sekarang, dan pastikan kamu tidak lupa bayar setiap minggunya. Walaupun hatinya bergejolak, Jembling memilih untuk bersabar. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan uang yang diminta Aceng. "Ini, Bang. Saya akan pastikan bayar tepat waktu." Aceng menerima uang itu dengan anggukan puas. "Bagus. Kalau kamu patuh, kamu akan aman di sini. Jangan coba-coba melawan, ya." Setelah Aceng pergi, Jembling menghela napas panjang. Ia tahu bahwa bayar pajak keamanan kepada preman seperti Aceng adalah cara untuk menjaga kedamaian sementara. Jembling berusaha tetap tenang dan fokus pada tujuan utamanya, yaitu bertahan hidup dan meraih kesuksesan di Jakarta. Dia terus bekerja keras, menjual dagangannya dengan giat sambil tetap waspada terhadap segala kemungkinan yang bisa terjadi. Meskipun harus mengeluarkan uang ekstra untuk membayar pajak keamanan, Jembling yakin bahwa ini adalah pilihan terbaik untuk saat ini. Ia menyadari bahwa setiap langkah kecil yang diambilnya adalah bagian dari perjalanan panjangnya menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan tekad yang kuat, Jembling melanjutkan perjuangannya di terminal Manggarai, terus menjajakan dagangannya dan belajar dari setiap pengalaman yang ia hadapi. Berbulan-bulan berlalu, Jembling menjalani rutinitasnya sebagai pedagang asongan di terminal Manggarai. Setiap minggu, ia setia membayarkan uang pajak keamanan kepada Aceng, preman penguasa terminal. Namun, semakin lama Jembling merasakan kejenuhan yang semakin menumpuk. Setiap kali ia menyerahkan uang kepada Aceng, hatinya selalu bergejolak dengan pertanyaan yang sama, "Kenapa bukan aku saja yang menjadi penguasa preman di terminal ini?" Jembling mulai berpikir lebih dalam tentang situasinya. Ia menyadari bahwa dengan ilmu kebal yang dimilikinya,
ia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh Aceng. Pikiran untuk menjadi penguasa terminal dan menerima uang pajak keamanan dari para pedagang lainnya mulai mengakar kuat di benaknya. Jembling membayangkan betapa mudahnya hidupnya jika ia yang memegang kendali. Ia tidak perlu lagi berkeliling menjajakan dagangan setiap hari. Sebaliknya, ia akan memiliki aliran uang yang stabil dan bisa dengan cepat menjadi kaya. Setiap hari, saat melihat Aceng mengumpulkan uang pajak dari pedagang lainnya, Jembling semakin yakin bahwa ia bisa menggantikan posisi preman tersebut. Rasa frustrasinya semakin bertambah ketika melihat uang yang diberikan para pedagang kepada Aceng, uang yang seharusnya bisa menjadi miliknya. Jembling merasa bahwa ia lebih pantas untuk memegang kendali di terminal Manggarai. Namun, Jembling juga menyadari bahwa mengambil alih kekuasaan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ia perlu merencanakan dengan matang agar aksinya berhasil tanpa menimbulkan banyak keributan. Ia perlu memastikan bahwa ia bisa mendapatkan dukungan dari para pedagang dan preman lainnya di terminal. Jembling tahu bahwa meskipun ia memiliki ilmu kebal, menghadapi Aceng dan anak buahnya secara langsung tanpa persiapan bisa berakibat fatal. Dalam minggu-minggu berikutnya, Jembling mulai mengamati gerak-gerik Aceng dan anak buahnya dengan lebih seksama. Ia mencari celah dan kelemahan yang bisa ia manfaatkan. Selain itu, Jembling juga mulai membangun hubungan baik dengan para pedagang lainnya, berusaha mendapatkan dukungan mereka tanpa mengungkapkan rencananya secara langsung. Jembling juga memikirkan strategi terbaik untuk menantang Aceng. Ia tahu bahwa kekuatan fisik saja tidak cukup, ia perlu taktik yang cerdas dan dukungan moral dari para pedagang. Jembling mulai menyusun rencana untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih kuat dan lebih pantas memegang kendali di terminal ini. Dengan tekad yang semakin membara, Jembling terus berjualan sambil merencanakan langkah-langkahnya. Ia berusaha menjaga penampilannya tetap rendah hati dan tidak mencurigakan, meskipun di dalam hatinya, ia sudah bersiap untuk menggulingkan kekuasaan Aceng dan mengambil alih kendali terminal Manggarai. Jembling yakin bahwa saatnya akan tiba, di mana ia bisa mewujudkan impiannya menjadi penguasa dan meraih kekayaan yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Jembling pun mulai menjalankan rencananya untuk memancing Aceng dan anak buahnya. Pada minggu berikutnya, ketika waktunya membayar pajak keamanan, Jembling sengaja tidak menyerahkan uang kepada Aceng. Ia tahu bahwa langkah ini akan memancing kemarahan Aceng dan membuka peluang bagi Jembling untuk menghadapi preman itu dalam duel. Aceng, yang merasa dirinya adalah penguasa tak terbantahkan di terminal Manggarai, tidak bisa menerima ketidakpatuhan dari Jembling. Dengan wajah marah dan nada suara yang mengancam, Aceng mendekati Jembling. "Kenapa kamu tidak bayar uang keamanan minggu ini? Kamu tahu aturannya, kan?" tanya Aceng dengan nada tinggi. Jembling tetap tenang, meskipun dalam hatinya sudah bersiap untuk konfrontasi. "Maaf, Bang. Saya belum punya uang. Besok saya bayar, saya janji," jawab Jembling dengan nada rendah namun penuh keyakinan. Aceng memperingatkan Jembling dengan ancaman serius, tetapi Jembling hanya mengangguk dan mengulang janji yang sama. Hari berikutnya, situasinya tidak berubah. Ketika Aceng kembali menagih, Jembling lagi-lagi mengatakan hal yang sama, "Maaf, Bang. Saya belum punya uang. Besok saya bayar, saya janji." Aceng mulai kehilangan kesabarannya. Ancaman demi ancaman keluar dari mulutnya, tetapi Jembling tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Strategi Jembling berhasil. Aceng semakin geram dan merasa terhina oleh ketidakpatuhan Jembling. Aceng merasa reputasinya sebagai penguasa terminal terancam oleh pedagang baru ini. Melihat Jembling yang terus-menerus mengulur waktu tanpa menunjukkan rasa takut, Aceng memutuskan untuk mengambil tindakan lebih tegas. Pada hari ketiga, Aceng datang bersama beberapa anak buahnya.
Dengan tatapan penuh kemarahan, ia menghampiri Jembling yang sedang berjualan. "Kamu pikir saya main-main? Hah? Kamu benar-benar cari masalah dengan saya?" teriak Aceng sambil menuding Jembling. Anak buahnya mengelilingi Jembling, siap untuk memberikan pelajaran. Jembling melihat ke sekelilingnya, mengamati wajah-wajah marah yang mengancamnya. Tetapi, bukannya mundur, Jembling justru maju beberapa langkah mendekati Aceng. "Saya tidak takut sama kamu, Aceng. Kalau mau, kita selesaikan sekarang," kata Jembling dengan suara lantang, membuat semua orang di sekitar terminal berhenti dan memperhatikan. Aceng terkejut dengan keberanian Jembling. "Baik, kalau kamu mau cari masalah, kita selesaikan sekarang." Aceng menggeram, lalu memberi isyarat kepada anak buahnya untuk bersiap. Jembling tahu inilah saatnya untuk menunjukkan kekuatannya dan mengambil alih kendali terminal Manggarai. Dengan keberanian dan keyakinan penuh pada ilmu kebalnya, Jembling bersiap menghadapi Aceng dan anak buahnya. Ia tahu bahwa jika berhasil mengalahkan mereka, ia akan mendapatkan reputasi yang lebih tinggi dan akhirnya menjadi penguasa terminal yang baru. Ini adalah langkah besar dalam perjalanannya untuk meraih kekayaan dan kekuasaan di Jakarta. Para anak buah Aceng pun mulai menyerang Jembling dengan brutal. Pukulan dan tendangan menghujani tubuh Jembling, namun ia tetap berdiri dengan tenang, tidak menunjukkan rasa sakit sedikit pun. Serangan demi serangan dari anak buah Aceng hanya membuat Jembling tersenyum dingin, seolah-olah tubuhnya kebal terhadap segala bentuk serangan. Melihat Jembling yang tak bergeming sedikit pun, Aceng dan anak buahnya semakin terkejut. Mereka mulai menyadari bahwa Jembling bukanlah pedagang biasa. Rasa takut dan kebingungan mulai merasuki hati mereka. Namun, Aceng tidak mau reputasinya hancur begitu saja. Dengan marah, Aceng meraih parang yang ia bawa dan segera menyerang Jembling. Aceng mengayunkan parang itu dengan penuh tenaga, menyabetkannya ke arah tubuh Jembling. Tapi yang terjadi selanjutnya membuat semua orang di terminal terkejut. Saat parang itu mengenai tubuh Jembling, bukan luka yang muncul, melainkan percikan api. Parang itu seakan-akan memantul dari tubuh Jembling, tidak meninggalkan goresan sedikit pun. Kegemparan melanda semua orang di sekitar. Para pedagang, penumpang, dan bahkan anak buah Aceng sendiri tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Aceng, yang merasa putus asa, mengayunkan parangnya sekali lagi, kali ini dengan lebih kuat. Namun, hasilnya tetap sama, parang itu tidak bisa melukai Jembling. Dengan ketenangan yang sama, Jembling meraih parang yang masih dipegang Aceng. Dengan satu gerakan cepat dan kuat, ia mematahkan parang itu dengan tangannya, membelahnya menjadi dua. Aceng mundur dengan wajah pucat, matanya penuh ketakutan. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Aceng dengan suara gemetar, tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Jembling menatap Aceng dengan tajam, seakan-akan menegaskan posisinya. "Aku bukan orang yang bisa kamu remehkan, Aceng. Mulai sekarang, akulah yang menguasai terminal ini," kata Jembling dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. Para anak buah Aceng, yang melihat kekuatan Jembling yang luar biasa, mulai ragu untuk melanjutkan perlawanan. Mereka mundur perlahan, mengakui kekuatan baru yang kini ada di terminal Manggarai. Jembling telah menunjukkan bahwa dirinya bukanlah orang biasa, dan ia telah berhasil menaklukkan Aceng serta anak buahnya tanpa sedikit pun cedera. Setelah peristiwa heroik yang memperlihatkan kekuatannya, Jembling menjadi penguasa baru di terminal Manggarai. Kini, dia yang menerima uang keamanan dari para pedagang di terminal tersebut. Reputasinya sebagai pria yang tak tertandingi dan kebal terhadap senjata membuatnya dihormati dan ditakuti oleh semua orang di sana. Para anak buah Aceng, yang sebelumnya mengabdi dengan setia kepada pemimpin mereka, mulai merasakan perubahan. Mereka menyadari bahwa kekuatan Jembling jauh melampaui Aceng, dan banyak dari mereka yang membelot dan bergabung dengan Jembling.
Mereka melihat peluang untuk berada di sisi yang lebih kuat dan menikmati keuntungan di bawah kepemimpinan baru. Jembling menerima mereka dengan tangan terbuka, tetapi ia tetap menunjukkan bahwa kedisiplinan dan loyalitas adalah hal utama. Dengan lebih banyak anak buah di bawah komandonya, kekuasaannya semakin kokoh. Terminal Manggarai menjadi wilayah di mana tidak ada yang berani menentangnya. Aceng, yang kini kehilangan pengaruh dan kekuasaannya, tidak punya pilihan selain meninggalkan terminal. Jembling memberi peringatan tegas kepada Aceng, "Kamu harus pergi dari sini, Aceng. Jika tidak, nyawamu yang akan menjadi taruhannya." Aceng, yang masih dihantui oleh ketakutan setelah kejadian sebelumnya, tahu bahwa ancaman itu bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Dengan rasa malu dan marah, ia pergi meninggalkan terminal Manggarai, sadar bahwa hari-hari kekuasaannya telah berakhir. Dengan Aceng yang diusir, Jembling sepenuhnya menguasai terminal Manggarai. Ia memegang kendali atas segala aktivitas di sana, memastikan semua berjalan sesuai keinginannya. Para pedagang, yang dulu takut pada Aceng, kini memberikan uang keamanan kepada Jembling dengan penuh kepatuhan. Mereka tahu bahwa menentang Jembling bukanlah pilihan yang bijak. Di bawah kekuasaan Jembling, terminal menjadi tempat yang tertata lebih rapi, meski dengan tangan besi. Ia memanfaatkan uang yang diperolehnya untuk memperkuat posisinya dan memperluas pengaruhnya. Jembling pun hidup dengan lebih nyaman, tidak lagi perlu berjualan keliling dan dapat menikmati hasil dari kekuasaannya. Kekuasaan Jembling di terminal Manggarai menjadi bukti bahwa dengan kekuatan dan keberanian, ia dapat mengubah nasibnya dari seorang anak yang terhina dan miskin menjadi penguasa yang ditakuti dan dihormati. Setelah menjadi raja preman di terminal Manggarai, kehidupan Jembling berubah drastis. Kekayaan dan kekuasaan yang ia raih membuatnya dihormati oleh semua orang di sekitarnya. Uang yang dulu hanya mimpi kini menjadi kenyataan, mengalir deras dari para pedagang yang membayar uang keamanan kepadanya. Jembling tidak lagi harus bersusah payah mencari nafkah sebagai pedagang asongan, sekarang, ia yang memegang kendali penuh di terminal tersebut. Jembling juga memiliki banyak anak buah yang setia dan selalu siap melayaninya. Mereka memastikan segala keinginan dan kebutuhan Jembling terpenuhi, menjadikannya figur yang tak tersentuh dan sangat dihormati. Dengan kekuasaan dan harta yang dimilikinya, Jembling menikmati kehidupan yang penuh kemewahan. Setiap malam, ia berpesta miras bersama anak buahnya, mengulang kebiasaan lamanya saat masih menjadi ketua bandit di kampung halamannya. Meskipun setiap malam Jembling selalu berpesta dengan para anak buahnya, dia tidak pernah melupakan pesan penting dari Mbah Paijan. Mbah Paijan telah menanamkan dalam benaknya bahwa setiap malam Jumat Kliwon, Jembling harus melakukan ritual persembahan untuk menjaga kekuatan ilmu kebalnya. Pesan ini menjadi prinsip yang dipegang teguh oleh Jembling, mengingat betapa pentingnya kekuatan tersebut dalam kehidupannya. Setiap malam Jumat Kliwon, Jembling menghilang dari keramaian dan pesta pora. Dia menyendiri di tempat yang tersembunyi, jauh dari pandangan anak buahnya dan orang-orang di terminal Manggarai. Di tempat itu, Jembling melakukan ritual yang telah diajarkan oleh Mbah Paijan. Ritual tersebut selalu dimulai dengan menyembelih ayam cemani, ayam hitam legam yang diyakini memiliki kekuatan mistis. Dengan hati-hati, Jembling menyembelih ayam cemani sebagai sarana persembahannya. Darah ayam tersebut kemudian digunakan dalam berbagai tahap ritual yang sudah menjadi rutinitasnya setiap bulan. Jembling memastikan semua langkah ritual dilakukan dengan tepat, tanpa ada yang terlewatkan. Dia tahu bahwa kelalaiannya dalam melakukan ritual ini bisa berakibat fatal bagi dirinya. Selama ritual, Jembling sering merenung tentang kekuatan yang dimilikinya dan apa yang telah dia korbankan untuk mendapatkannya. Meskipun hidupnya kini penuh kemewahan dan kekuasaan, ada sisi dari dirinya yang selalu terhubung dengan dunia gaib yang memberinya kekuatan.
Ritual malam Jumat Kliwon ini mengingatkan Jembling akan asal-usul kekuatannya dan tanggung jawab besar yang datang bersama kekuatan tersebut. Begitu selesai dengan ritual, Jembling kembali ke kehidupan sehari-harinya sebagai Raja Preman Terminal Manggarai. Dia menyembunyikan aktivitas ritualnya dari semua orang, memastikan tidak ada yang tahu rahasia di balik kekuatan luar biasa yang dimilikinya. Dengan begitu, Jembling bisa mempertahankan posisinya tanpa ada orang lain tahu kelemahannya, dan terus menikmati kehidupannya sebagai penguasa terminal. Seperti sifat manusia pada umumnya yang tak pernah merasa puas, Jembling yang sudah berbulan-bulan mendapatkan uang dari para pedagang mulai merasa kurang. Hasil yang didapatkan dari memeras pedagang di terminal Manggarai terasa tidak cukup untuk memenuhi ambisinya yang semakin besar. Jembling mulai berpikir keras, mencari cara untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Setelah beberapa hari memutar otak, sebuah ide muncul di benaknya. Dia akan memperluas jangkauan pemerasannya, bukan hanya kepada para pedagang, tetapi juga kepada para sopir bus dan sopir angkot yang ada di terminal. Jembling pun mengumpulkan anak buahnya untuk menceritakan rencana barunya. Dengan semangat dan penuh keyakinan, dia menjelaskan bahwa mereka akan mulai meminta uang keamanan dari para sopir. Namun, anak buah Jembling yang lebih berpengalaman dalam dunia terminal segera merasa ragu. Mereka tahu bahwa para sopir, yang seringkali lebih terorganisir dan berani, kemungkinan besar akan menolak dan melawan rencana ini. Mereka mengingatkan Jembling bahwa tindakan ini bisa memicu perlawanan besar, yang berpotensi membahayakan mereka semua. Namun, Jembling yang sudah gelap mata karena ambisinya, tak mau mendengarkan nasihat anak buahnya. Dia begitu terobsesi dengan uang dan kekuasaan, hingga keyakinannya membuatnya keras kepala. Dengan sombong, Jembling menantang siapa saja yang tidak patuh padanya, berjanji bahwa dia akan menghadapi mereka dengan kekuatannya. Dia meyakinkan anak buahnya bahwa kekuatan ilmunya akan melindungi mereka dari segala ancaman. "Jangan takut," kata Jembling dengan nada memerintah. "Siapapun yang berani melawan kita akan menyesal. Kekuatan kita tak tertandingi, dan mereka akan segera tahu siapa yang berkuasa di sini." Meskipun merasa tidak nyaman, anak buah Jembling tak punya pilihan selain menuruti perintahnya. Mereka hanya bisa berharap rencana ini tidak akan membawa malapetaka bagi mereka semua. Jembling, dengan segala keyakinan dan ambisinya, siap menjalankan rencana barunya. Baginya, ini adalah langkah yang tepat untuk mengumpulkan lebih banyak uang dan memperluas kekuasaannya di terminal Manggarai, meskipun itu berarti menghadapi bahaya yang lebih besar. Keesokan harinya, Jembling dan seluruh anak buahnya mulai bergerak untuk mengeksekusi rencana mereka. Mereka menyebar di seluruh terminal Manggarai, mendekati para sopir bus dan angkot dengan tuntutan yang sudah direncanakan. Jembling yang memimpin operasi ini menunjukkan sikap percaya diri dan tegas, menegaskan kekuasaannya di hadapan para sopir. Banyak sopir yang terkejut dan kebingungan dengan tindakan Jembling ini. Selama ini, mereka hanya mendengar cerita tentang pemerasan terhadap para pedagang, tetapi sekarang mereka sendiri yang menjadi target. Awalnya, sebagian besar sopir menolak untuk memberikan uang keamanan. Mereka merasa diperas secara tidak adil dan tidak mau tunduk pada ancaman Jembling dan anak buahnya. Namun, Jembling sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi penolakan tersebut. Dia dan anak buahnya tidak ragu-ragu untuk mengancam para sopir dengan tindakan keras. Mereka mengancam akan merusak mobil-mobil yang ada di terminal jika uang keamanan tidak diberikan. Ancaman ini segera membuahkan hasil. Para sopir, yang tidak ingin menghadapi kerusakan pada kendaraan mereka yang merupakan sumber mata pencaharian, akhirnya terpaksa menyerah. Dengan rasa enggan dan ketidakpuasan, mereka memberikan uang keamanan kepada Jembling. Jembling tersenyum puas melihat para sopir akhirnya menyerah pada kekuasaannya. Dia merasa semakin berkuasa dan tak tertandingi.
Dengan jumlah uang yang semakin besar mengalir ke kantongnya, Jembling yakin bahwa posisinya sebagai penguasa terminal Manggarai semakin kokoh. Para anak buahnya juga mulai melihat kekuatan dan dominasi Jembling, meskipun di hati mereka, ada perasaan was-was yang terus mengintai. Jembling semakin terlena oleh uang yang semakin banyak dia dapatkan. Setiap hari, uang dari para pedagang dan sopir mengalir deras ke kantongnya. Dengan kekayaan yang terus bertambah, Jembling menjalani kehidupan yang semakin mewah, berpesta dan berfoya-foya setiap malam tanpa khawatir akan masa depannya. Keadaan ini membuatnya merasa semakin berkuasa dan tak tertandingi di terminal Manggarai. Namun, Jembling tidak menyadari bahwa banyak orang di terminal yang kini mulai merencanakan cara untuk menjatuhkan kekuasaannya. Para pedagang, yang selama ini terpaksa menyerahkan uang keamanan, dan para sopir, yang baru-baru ini menjadi korban pemerasan, merasa semakin muak dengan tindakan Jembling dan anak buahnya. Mereka mulai bersatu, membicarakan strategi untuk melawan Jembling dan merebut kembali keamanan dan kenyamanan di terminal. Di sisi lain, para sopir bus dan angkot semakin sering membicarakan perlakuan tidak adil yang mereka terima dari komplotan Jembling. Mereka merasa tertindas dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka harus menyerahkan uang hasil jerih payah mereka kepada preman yang tidak berperasaan. Percakapan di antara para sopir mulai berubah menjadi diskusi serius tentang bagaimana mereka bisa melawan balik. "Ini sudah keterlaluan," kata seorang sopir bus kepada rekannya. "Kita harus mencari cara untuk menghentikan mereka." "Benar," jawab rekannya. "Kalau kita terus diam, mereka akan semakin berkuasa. Kita harus bertindak sebelum semuanya semakin parah." Diskusi-diskusi ini mulai menyebar di kalangan sopir dan pedagang, membentuk sebuah perlawanan bawah tanah yang bertekad untuk menggulingkan Jembling. Mereka tahu bahwa melawan Jembling tidak akan mudah, mengingat kesaktian dan kekuatan yang dimilikinya. Namun, keberanian dan rasa keadilan membuat mereka semakin yakin bahwa mereka harus melakukan sesuatu. Sementara itu, Jembling yang semakin larut dalam kekayaan dan kekuasaannya, tidak menyadari ancaman yang semakin mendekat. Dia terus menjalani kehidupannya dengan sombong dan angkuh, menganggap dirinya sebagai raja yang tak terkalahkan di terminal Manggarai. Namun, di balik senyum puasnya, awan gelap perlawanan mulai berkumpul, siap untuk meletus kapan saja. Para sopir pun berencana untuk mencari tahu apa pantangan dari ilmu kebal yang dimiliki oleh Jembling. Mereka yakin, jika bisa menemukan kelemahan tersebut, mereka bisa menghilangkan ilmu kebal Jembling dan melawannya dengan lebih mudah. Aceng, yang mendengar kabar bahwa para sopir dan pedagang ingin menjatuhkan kekuasaan Jembling, juga ikut bergabung. Dia merasa harus balas dendam kepada Jembling yang telah mengusirnya dari terminal Manggarai. Dengan semangat untuk menggulingkan Jembling, Aceng membawa serta anak buahnya dan mulai berkolaborasi dengan para sopir dan pedagang. Mereka sering melakukan pertemuan tertutup untuk mengatur strategi mengalahkan Jembling. Dalam pertemuan-pertemuan itu, mereka membahas berbagai cara untuk mencari tahu kelemahan Jembling dan bagaimana mereka bisa memanfaatkan informasi tersebut. Aceng memiliki rencana khusus. Dia menyuruh salah satu anak buahnya, yang selama ini sengaja ikut Jembling dengan niat memata-matai, untuk segera mencari tahu apa kelemahan Jembling. Anak buah Aceng yang bernama Rudi, yang sudah cukup lama berada di lingkaran dalam Jembling, mulai mengamati dengan lebih teliti setiap gerakan dan kebiasaan Jembling. Rudi memperhatikan bahwa setiap malam Jumat Kliwon, Jembling selalu menghilang dari pesta dan keramaian. Rudi mulai curiga dan memutuskan untuk mengikuti Jembling secara diam-diam. Suatu malam, dia melihat Jembling pergi ke tempat sepi dengan membawa ayam cemani. Dari kejauhan, Rudi menyaksikan Jembling melakukan ritual persembahan dengan menyembelih ayam tersebut. Rudi segera melaporkan penemuannya kepada Aceng. Aceng yang cerdas segera mengerti bahwa ritual ini kemungkinan besar berkaitan dengan ilmu kebal Jembling.
Mereka mulai menyusun rencana untuk mengganggu ritual tersebut, dengan harapan bisa melemahkan atau bahkan menghilangkan kekuatan kebal Jembling. Jika kita bisa menghentikan dia melakukan ritual itu, mungkin kita bisa membuat dia kehilangan kekuatannya, kata Aceng dalam pertemuan rahasia mereka. Para sopir dan anak buah Aceng setuju dengan rencana tersebut. Mereka memutuskan untuk mengambil tindakan pada malam Jumat Kliwon berikutnya, membuat Jembling tidak bisa melakukan ritualnya. Mereka bersiap-siap dengan hati-hati, memastikan semua detail rencana berjalan dengan sempurna. Rudy juga mengungkapkan bahwa Jembling sangat lemah terhadap wanita. Dia menjelaskan bahwa ketika Jembling tertarik pada seorang wanita, dia sangat mudah mempercayai wanita tersebut. Informasi ini memberikan ide baru kepada Aceng untuk memanfaatkan kelemahan Jembling. Setelah mengetahui kelemahan Jembling, Aceng segera mengutus seorang wanita cantik bernama Cantika. Cantika adalah wanita yang cerdas dan berpenampilan menarik, sangat cocok untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Aceng. Tugas Cantika adalah membuat Jembling terlena kepadanya agar bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi tentang kelemahan dan rencana Jembling. Cantika mulai menjalankan misinya dengan mendekati Jembling secara perlahan. Dia sering muncul di tempat-tempat yang sering dikunjungi Jembling, seperti terminal dan warung tempat Jembling biasa bersantai. Dengan penampilannya yang menarik dan pembawaannya yang ramah, Cantika dengan mudah menarik perhatian Jembling. Jembling, yang memang mudah terpikat oleh wanita cantik, segera tertarik pada Cantika. Dia mulai mengajaknya berbicara, mengenalnya lebih dekat, dan tak lama kemudian, mereka sering terlihat bersama. Cantika memainkan perannya dengan sempurna, berpura-pura tertarik pada Jembling dan menunjukkan perhatian yang besar terhadapnya. Dalam waktu singkat, Jembling benar-benar jatuh hati kepada Cantika. Dia mulai mempercayai Cantika sepenuhnya dan tidak ragu-ragu menceritakan berbagai hal kepadanya, termasuk rencana-rencananya untuk masa depan dan beberapa rahasia tentang dirinya. Cantika, yang menjalankan misinya dengan cermat, mencatat semua informasi yang diberikan oleh Jembling. Dia secara rutin melaporkan temuannya kepada Aceng dan para sopir. Informasi ini semakin memperkuat posisi mereka dalam upaya untuk menggulingkan Jembling. Dia sangat percaya padaku sekarang, lapor Cantika kepada Aceng. Aku sudah mendapatkan banyak informasi tentang ritualnya dan rencananya di terminal. Aceng tersenyum puas mendengar laporan tersebut. Dengan informasi ini, mereka merasa lebih yakin bisa menjatuhkan Jembling dan menghentikan tiraninya di terminal Manggarai. Cantika terus bermain perannya dengan cermat, memastikan Jembling tetap percaya padanya. Dia mendukung Jembling dalam setiap kesempatan, membuat Jembling semakin yakin bahwa dia adalah wanita yang bisa diandalkan. Sementara itu, di balik layar, Cantika dan Aceng terus menyusun rencana untuk serangan akhir mereka terhadap Jembling. Setelah beberapa minggu mengumpulkan informasi tentang Jembling, malam Jumat Kliwon yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Aceng menyuruh Cantika untuk memastikan bahwa Jembling tidak bisa melakukan ritualnya kali ini. Mereka tahu bahwa ritual tersebut adalah kunci untuk menjaga kekebalan Jembling, dan jika ritual itu tidak dilakukan, kekuatan Jembling bisa melemah. Sore harinya, sebelum melakukan ritual di malam harinya, Cantika dengan cerdik memasukkan obat tidur ke dalam minuman Jembling. Hari itu, Jembling sebenarnya tidak ingin berinteraksi dengan siapapun karena ingin fokus pada persiapan ritualnya. Namun, rayuan Cantika yang menggoda dan minta ditemani membuat Jembling akhirnya luluh. Di dalam kamar, Cantika terus merayu Jembling dengan bujuk rayu yang dahsyat. Saat Jembling lengah, Cantika memberikan minuman yang sudah dicampur obat tidur. Jembling, yang tidak menaruh curiga sedikit pun, meminum minuman tersebut dengan tenang. Tidak lama setelah itu, Jembling mulai merasa sangat mengantuk. Efek obat tidur mulai bekerja dengan cepat.
Jembling pun tertidur pulas, tanpa menyadari bahwa dia telah dijebak oleh Cantika. Cantika menunggu hingga Jembling benar-benar tertidur sebelum meninggalkan kamar dengan senyum licik di wajahnya. Dia segera melaporkan keberhasilannya kepada Aceng. Pagi harinya, Jembling terbangun dengan perasaan panik. Dia segera menyadari bahwa dia telah melewatkan malam Jumat Kliwon tanpa melakukan ritualnya. Keringat dingin mengalir di wajahnya saat dia memahami dampak dari kelalaiannya. Ketakutan mulai merayapi pikirannya karena dia tahu bahwa tanpa ritual tersebut, kekuatan kekebalannya bisa menghilang. Jembling mencoba mengingat apa yang terjadi malam sebelumnya. Dia teringat bahwa Cantika berada di sampingnya sebelum dia tertidur. Namun, pikirannya masih kacau karena efek obat tidur yang belum sepenuhnya hilang. Dia merasakan perasaan bersalah dan kecurigaan, tetapi tidak memiliki bukti yang cukup untuk menuduh Cantika. Sementara itu, Aceng dan komplotannya mulai mempersiapkan langkah selanjutnya. Mereka tahu bahwa ini adalah momen yang mereka tunggu-tunggu. Dengan Jembling yang sekarang mungkin kehilangan kekuatannya, mereka memiliki peluang besar untuk menjatuhkannya sekali dan untuk selamanya. Aceng mengumpulkan semua anak buahnya dan para sopir yang telah sepakat untuk membantu. Mereka siap melancarkan serangan yang akan mengakhiri kekuasaan Jembling di Terminal Manggarai. Dengan persiapan yang matang dan rencana yang jelas, mereka bersiap untuk menghancurkan dominasi Jembling. Saat matahari mulai terbenam, Jembling masih merasakan kegelisahan. Dia mencoba menghubungi beberapa anak buahnya untuk memastikan semuanya dalam keadaan aman, tetapi firasat buruk terus menghantuinya. Jembling tahu bahwa malam ini bisa menjadi penentuan bagi dirinya. Sementara itu, Cantika terus memainkan perannya dengan sempurna, berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang perasaan panik Jembling. Di balik layar, dia terus berkoordinasi dengan Aceng, memastikan semua rencana berjalan sesuai dengan yang telah mereka susun. Keesokan harinya, Jembling bersama anak buahnya seperti biasa menagih uang keamanan dari para pedagang dan sopir di Terminal Manggarai. Namun, hari itu terasa berbeda. Tidak ada satupun sopir yang mau memberikan uangnya kepada Jembling. Hal ini membuat Jembling merasa ada sesuatu yang tidak beres dan memicu kemarahannya. Para sopir, yang biasanya takut dan tunduk, kini tampak kompak dan berani. Mereka mulai berkumpul dalam jumlah besar, menunjukkan solidaritas mereka. Jembling sedikit terkejut melihat keberanian dan kekompakan para sopir, tetapi karena dia tidak menyadari bahwa ilmu kebalnya sudah hilang, dia tetap merasa sombong dan menantang siapa saja yang berani berduel dengannya. Tiba-tiba, dari kerumunan para sopir, muncullah Aceng yang berjalan bergandengan dengan Cantika. Melihat Cantika bersama Aceng, Jembling semakin terkejut dan marah. Perasaan sakit hati karena pengkhianatan Cantika semakin memicu amarahnya. Aceng, dengan suara lantang, mengungkapkan bahwa selama ini Cantika hanya memanfaatkan Jembling dan sekarang ilmu kebalnya sudah hilang. Mendengar pengkhianatan tersebut dan merasa terpojok, Jembling semakin marah dan tanpa berpikir panjang, dia mulai menyerang semua orang yang ada di sana. Namun, kali ini situasinya berbeda. Tanpa ilmu kebalnya, Jembling tidak lagi tak terkalahkan. Serangannya yang membabi buta dibalas dengan keras oleh Aceng dan para sopir. Aceng, yang menyimpan dendam kepada Jembling, memimpin serangan terhadapnya. Para sopir yang sebelumnya ditindas oleh Jembling, kini berbalik melawan dengan penuh semangat. Jembling, yang dulu kuat dan ditakuti, kini terjebak dalam keroyokan yang brutal. Tubuhnya dihujani pukulan dan tendangan dari berbagai arah. Jembling merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya. Dia berusaha bangkit, tetapi kekuatan tubuhnya sudah terkuras habis. Darah mengalir dari luka-luka di tubuhnya, dan wajahnya memar hebat akibat pukulan dan tendangan yang diterimanya. Jembling yang dulu sombong dan penuh keangkuhan, kini hancur di hadapan massa yang marah.
Aceng berdiri di atas tubuh Jembling yang terkapar, menatapnya dengan tatapan puas. "Ini adalah akibat dari kesombonganmu, Jembling," kata Aceng dengan suara dingin. "Kamu telah menindas terlalu banyak orang. Sekarang saatnya kamu merasakan akibatnya." Jembling hanya bisa terbaring, merasakan penderitaan yang luar biasa. Pengkhianatan Cantika dan kegagalan ritualnya telah menghancurkan segalanya. Akhirnya, Jembling dibawa oleh para sopir dan Aceng keluar dari terminal, diusir dengan hinaan dan cemoohan. Kekuasaan Jembling di terminal Manggarai berakhir dengan cara yang tragis. Para sopir berhasil merebut kembali kendali terminal, dan Jembling yang pernah menjadi penguasa ditinggalkan dengan luka fisik dan mental yang mendalam. Ini menjadi pelajaran berharga tentang kesombongan dan kekejaman yang tidak akan pernah berakhir dengan baik. Tubuh Jembling yang sudah terluka parah dan tak berdaya tergeletak di luar terminal Manggarai. Dia menjadi bahan tontonan setiap orang yang lewat. Orang-orang hanya memandang tanpa ada yang berani atau mau menolongnya. Jembling yang dulu ditakuti dan dihormati, kini terbaring tak berdaya di hadapan publik. Akhirnya, pihak kepolisian yang mengetahui kejadian tersebut segera turun tangan. Mereka mengamankan Jembling dan membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Jembling dirawat dengan luka-luka serius di tubuhnya, namun masa kejayaannya di terminal Manggarai telah berakhir. Kisah ini mengingatkan kita akan bahayanya tipu daya wanita. Jembling yang kuat dan ditakuti akhirnya jatuh karena kecerdikan dan pengkhianatan seorang wanita, Cantika. Ini adalah pelajaran bahwa kesombongan dan kepercayaan yang berlebihan terhadap orang lain tanpa kewaspadaan bisa membawa kehancuran. Jembling, yang pernah berkuasa dan menindas, harus menerima akibat dari perbuatannya sendiri.